Enggak masalah ya. Itu keringanan. Semampu sekuat. Aku semaksimalnya gitu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kita. Itu namanya nikmat dari Allah, ada rukhsah, ada keringanan. Kita ulang dulu hadis ini satu ya. Jadi walin Nasa'i wa Abi Daud min hadis Rifa'ah bin Rafi, innaha lan tatimma sholatu ahadikum. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seorang manusia di antara kalian, kata Nabi, hatta sampai yusbighal wudu'a kama amarahullahu ta'ala. Ia menyempurnakan wudunya seperti yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran tentang wudu itu sama seperti wudu yang kita lakukan. Summa kemudian yukabbirullaha ta'ala. Kemudian yang bertakbir, takbiratul ihram. Wa yahmadahu wa yusni alaihi. Lalu dia memuji Allah, kemudian bertahmid. Wa yusni alaihi, dan memuji Allah. Apa maksudnya? Dia membaca pujian dan sanjungan, doa dan zikir dalam sholat. Sholat itu seperti kita sudah tahu, mengulang sedikit, apa definisi pengertiannya? Aqwalun wa af'alun. Jadi khususatun, beberapa bacaan dan beberapa gerakan tertentu khusus. Muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbiratul ihram. Wa muhtatamatun bit taslim, lalu ditutup dengan salam. Itu definisi sholat, pengertian sholat. Maka pada bab ini, bahagia merasakan sholat, kita sudah memahami ada cinta dalam setiap gerakan sholat yang kita lakukan. Mulai dari berdiri tegak, kemudian ruku sempurna, kemudian i'tidal, kemudian kita sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Dalam setiap gerakan itu rasakan ada cinta Allah. Rasakan ada cinta Allah, ada kasih sayang Allah di situ. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya belajar. Belajarnya ini merasakan bahwa setiap gerakan itu kita digerakkan oleh Allah. Untuk berdiri tegak, berdiri seperti alif, berdiri posisi sempurna seperti yang kita contohkan tadi. Baru ruku sempurna dengan tomak ninahnya. I'tidal sempurna dengan tomak ninahnya. Ya, lurus, kemudian sujud sempurna dengan tomak ninahnya. Kemudian duduk di antara dua sujud, yang sempurna. Kan gerakan itu kita rasakan ada cinta di situ. Maksudnya Allah yang menggerakkan kita untuk ruku, Allah yang menggerakkan kita untuk sujud. Itu yang kita perbaiki di sini. Bahagia merasakan salat khusyuk. Oke, baru setelah gerakan itu kita rasakan ada cinta, maka di dalam bacaan juga, isi dari bacaan sholat kita itu ibu-ibu, mulai dari Allahu Akbar, doa iftitah, Allahu Akbar kabiro, atau Allahumma ba'id, dan seterusnya. Kemudian Al-Fatihah, ayat, bacaan tasbih, ruku, sampai salam itu isinya cuma dua, yaitu zikir dan doa. Zikir memuji Allah, doa kita bermohon kepada Allah. Inti dari surat Al-Fatihah yang adalah kunci dari Al-Quran, isinya dua itu. Mulai dari ayat Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Ma'aliki Yaumiddin, itu kita memuji Allah itu di situ. Pada saat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu isinya zikir, doa semua.
dari bismillah sampai malik yaumiddin, zikir kita memuji Allah. Kemudian iyyaka na'budu, doa kita memohon kepada Allah. Ustadz, kan doa saya nggak makbul katanya. Jadi Allah kabulkan doa itu sesuai dengan kepantasan bagi kita. Apakah kita sudah pantas punya mobil? Allah kabulkan doa kita permohonan mobil. Apakah kita sudah pantas menjadi pengantin baru? Ini bagi ada Ustadz Argari, orang yang berhasil, anak SMA. Dari anak SMA, bayangkan ibu-ibu, dia berhasil belajar di bawah 3 bulan dengan saya, dengan UKS, itu mampu belajar bahasa Arab, mampu baca kitab kuning seperti ini. Ini luar biasa. Makanya saya kalau ingat pengantin baru, saya ingat dia. Iya, baru nikah juga. Lulus S1 UIN, terbaik. Kemudian dia lulus SMA itu cepat. Dan luar biasa anak SMA 3-4. Di sana lulusannya Afgan, Raisa, Aiman Wicaksono, artis-artis itu banyak. Tengku Wisnu, dan lain-lain itu banyak. Nah, dia malah mau belajar agama. Makanya dari situ, ini saya cerita sedikit pemirsa, teman-teman. Dari situ kita membentuk namanya program. Program apa? Kuliah atau training. Program kuliah atau training namanya Arabic Al-Quran Training. Training bahasa Arab Al-Quran. Dan itu bisa dicapai dalam 6 bulan. Bisa lebih cepat, 3 bulan. Mampu membaca kitab ini. Bukan persoalan, kemauan. Persyaratannya harus bisa baca tulis huruf Al-Quran. Mahir atau lancar itu lebih bagus. Nah, karena ada metodenya. Apa itu metodenya Ustadz? Namanya metode akli. A, Q, L, Y. Akli. Itu metodenya. Kalau bahasa Arabnya apa? Akli, akalku, pikiranku. Nah, metode itu meng-create training tadi atau kuliah tadi dengan 24 tatap muka. Jadi sama dengan 2 SKS. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran 7 tahun di pesantren, 4,5 tahun S1 di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lalu 2 tahun di Pascasarjana PT IQ Jakarta. Mulai dari pesantren, S1, S2. Hasil dari pembelajaran itu, intisari dari Matan Jurmiyah, Mukhtasar Jiddan, Kawakibud Duriyah, dan beberapa ilmu nahu yang dipelajari nahu sorof itu dibuat menjadi metode ini. Siapa yang bikin Ustadz katanya? Siapa ibu-ibu? UKS. 24 kali pertemuan. Nah, ini sudah ada contohnya yang berhasil, yaitu Ustadz Argari. Makanya kalau ngomong-ngomong pengantin, saya selalu ingat dia. Jadi, nah, baru uniknya lagi, ini sudah 3 kali uji coba. Pertama Argari berhasil, yang kedua ini sedang proses, yang ketiga juga sedang proses. Yang kedua ini orangnya di Padang, di kampung saya Pasaman, dengan putrinya yang lagi sekolah di Bukit Tinggi. Online belajarnya pakai ini, pakai tab kita ini. Kan udah sama UKS dengan Mario Teguh. Asik. Nulis di sini udah muncul di sana di HP-nya. Online. Bisa offline nggak? Lebih bagus lagi offline ketemu begini. Nanti kita akan uji coba kalau ibu-ibu mau. Nah masih, ini biar mudah aja contohnya. Ibu-ibu kan udah kenal kan? Jadi pembelajarannya bisa online, bisa offline. Dan yang ketiga lagi uji coba ustadz-ustadz di Serengseng Sawah, Kampung Sawah. Ustadz topnya Jagakarsa, Serengseng Sawah, Dr. Andes Haji Kamal Hasan,
itu ustadz di dekat rumah itu, beliau ikut duduk mempelajari metode itu. Subhanallah. Udah pertemuan kedua. Nah, sama dengan yang online pertemuan kedua. Insya Allah ibu-ibu nanti kalau berminat bisa memiliki syarat dan ketentuan. Syaratnya yang pertama yaitu adalah mampu baca tulis huruf Al-Quran, huruf hijaiyah. Yang kedua syaratnya adalah menyelesaikan administrasi karena training atau kuliah. Apa administrasinya Ustadz? Ya, saya promoin aja sekalian ya pemirsa ya. Administrasinya nanti biasa seperti nama, ijazah terakhir, mengisi formulir, baru membayar biaya kuliah atau biaya training selama 6 bulan atau 1 semester. Mau 3 bulan Ustadz? Boleh, dipercepat. Berapa itu Ustaz? Nah, itu biayanya biaya pasca sarjana PT IKI 3,5 juta. Dan itu sudah dapat paket buku senilai 300.000 lebih. Iya. Ini Ustaz, kalau baru keluar anak SMA tapi dia belum baca tulis Al-Qur'an kan belum. Acak-acakan, cakar ayam. Makanya nggak apa-apa. Makanya karena saya ini mengajar dia dan sekarang dia partner saya mengajar. Ya, dari murid menjadi sahabat, jadi adinda, kemudian sekarang udah menjadi partner. Iya, yang masukin dia ke 3-4 juga saya. Dorong kepala sekolah. Dan uniknya ini kelasnya ada 4. Boleh pilih mana yang cocok. Kelas yang pertama itu namanya professional training. Jadi training untuk para profesional. Sama, materinya sama, 24 tatap muka. Satu tatap muka sama dengan 1 jam, 60 menit. Nah, buku panduannya ada 5. 1 buku utama teori yang ringan, lebihnya latihan. Udah termasuk di situ ada kamus, ada kumpulan ayat Al-Quran, ada hadis Nabi yang berabjad. Itu yang kita baca di sini. Baru yang 2 lagi itu teori ringkas dan teori lengkap. Nah, jadi mudah kan? Ya bayangin anak SMA gitu. Saya aja juga berazam nih, mohon doanya jamaah Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah. Saya meyakini ibu-ibu ini doanya makbul dan tulus sebagai orang tua, sebagai bou, sebagai nanguda, sebagai komsi solkot, sebagai mak. Bagi saya meyakini itu. Ini rasa-rasanya hati saya berpikir, azam saya berpikir, jangan-jangan ini nanti jadi seperti buku Iqra gitu. Tahu buku metode Iqra kan? Dulu ada kita belajar baca Quran itu lama, setahun itu. Lama, namanya juz amma kan di kampung-kampung. Kalau di Padang tuh atau di Medan, alif date a, alif bawa i, alif dopen u, a i u, a2 di date an, a2 di bawain, a2 dopen un, an in un. Ih, lama gitu kan. Ada lagi yang unik itu, masih ingat nggak? Kamin. Coba assalamualaikum kita eja. Assalamualaikum. Jadi alif sin date as, sin date salam date la, kamin dopen kum. Assalamu Saya hampir kelupaan juga teman-teman. Alaikum ya, alaikum kita kaji ya 3 sama-sama. Alaikum. Ain date alam lam ya date lai alai kamin dopen kum alaikum. Memang gitu belajarnya amma dulu. Alif lomsam juga ada, alif lomsam yang itu. Nah, ini ya, ini dari Mahaji kalau di Jakarta pemirsa teman-teman UKS TV Khairul Salih Siregar. Nah, ini dicantumkan Siregarnya itu kan mencintai budaya kan, mencintai kearifan lokal kan, local wisdom. Jadi kebaikan-kebaikan itu mau dia ada ayatnya, ada hadisnya, atau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Yang namanya baik ya tetap baik. Emas batangan nih, ibu-ibu punya 1,5 kilogram nih emas. Nah, kemudian kasih saya misalnya, asik. Emas batangan itu dicemplungin ke lumpur.
Tetap aja mas. Dicempungin ke spiteng. Tetap aja mas, beda kuningnya. Nah, jadi mak gimana? Kalau di Jakarta teman-teman, contoh yang tadi itu alif alif fathah a, alif kasroh i, alif dopen u, depan u, a, i, u gitu. Kalau yang satu lagi itu kan yang dua, alif di atas Doma bukan dopen kalau orang Betawi. Nah itu. Jadi maksudnya gini, bercerita tentang metode akli, kan ngomonginnya juga enak, gampang. Metode akli ini berharap dan berdoa bisa menjadi metode ikro. Metode ikro untuk cara cepat belajar baca Al-Quran. Kalau metode akli itu cara cepat baca kitab. Jadi insya Allah ibu-ibu nih. Nah kelasnya ada 4 terakhir nih. Sebelum kita lanjutkan ini. Terakhir ini kelasnya tadi professional training. Untuk orang-orang yang profesional hanya punya waktu setengah jam. Mau belajar ayo. Nah, dengan perjanjian tentunya kan. Nah, sama dengan konsultasi kesehatan ke dokter. Dengan perjanjian terlebih dahulu. Karena dokter sama ustadz itu sama bu. Al ustaz wal dokter wad doder wat tabib kilahuma, dokter dan ustadz itu dua-duanya sama. Satu ngobatin penyakit luar fisik, satu ngobatin penyakit dalam, penyakit hati, nurani atau batinnya. Nah, jadi professional training untuk mereka yang profesional. Yang kedua, professional training class. Kemudian yang kedua adalah family training class untuk satu keluarga. Misalnya ada suami, ada istri, ada anak, ada mantu. Pengen belajar bareng 30 menit aja. Cukup. 1 jam. Cukup. Syaratnya itu tadi. Nah, pengen bikin di rumah. Nanti diatur jadwal. Nah, kelas yang ketiga apa ini? Taklim training. Taklim training ini udah termasuk taklim training sebetulnya. Cuman kan materi kita nyampur. Nah, kalau taklim ini dia ada keringanan. Keringanannya itu biaya kuliahnya sukarela. Karena taklim. Kalau yang 2 ini nanti professional training biaya kuliahnya full per orang. Nah, kalau family training ada diskon untuk keluarga karena kan luar biasa satu keluarga mau belajar. Nah, kalau dia ada 4 orang aja kali 3,5. Bisa online, bisa offline. Kalau dia masih Jakarta Selatan itu kita bisa offline. Atau Jabodetabek dengan perjanjian waktu tentunya. Nah kan makanya nanti satu keluarga itu Ustadz adanya segini. Kita ada 10. Dan paling banyak 10 orang. Gak boleh lebih. Gak boleh lebih. Nah baru yang terakhir itu baru dia adalah training of trainer untuk ustadz-ustadz yang ingin mengajarkan metode akli. Nah, begitu pemirsa. Insya Allah kita lanjutkan di sini. Nanti teman-teman atau jamaah akan bisa baca begini. Iya, ngomong bahasa Arab juga bisa, dikit-dikit. Nah, dan dia hebatnya garansi belajar sampai bisa. Kalau dia mengikuti metode lalu dia tidak bisa, uang kembali 100%. Jadi garansinya 2, bukan main-main pemirsa. Demikian kita tutup lagi dulu ini ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.